Pada hari ini kita melanjutkan kembali eksposisi kita dari 1 Timotius. Hari ini masuk dalam 1 Timotius pasal yang ke-5. Kita bicara tentang kasih dan teguran dalam keluarga Allah. Ayat firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 5. Kita perhatikan 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Bapak Ibu silakan memperhatikan dalam bagian Alkitabnya masing-masing. 1 Timotius pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai saudaramu dengan penuh kemurnian. Saudara-saudara, ketika saya berjumpa dengan seorang ibu, dia cukup bergumul karena dia harus menegur anaknya. Kenapa? Karena anaknya ini sedang berpacaran dengan wanita lain. Jadi anaknya pria, jadi dia sedang berpacaran dengan wanita lain. Tapi masalahnya adalah wanita ini bukan wanita Kristen. Jadi mamanya berharap bahwa kalaupun anaknya punya pacar dan nanti masuk dalam jenjang yang serius, dia berharap anaknya ini akan mengambil keputusan untuk mengambil pasangan yang seimbang, yang seiman. Jadi mamanya cukup bergumul dan beberapa kali dia sampaikan bahwa dia rasa-rasa teriris hatinya karena beberapa kali anaknya ini mengupload foto bersama dengan pacarnya. Ya tentu kalau orang lagi pacaran biasanya mengupload foto kebersamaan dengan pacarnya ya. Jadi mama ini merasa wah teriris hatinya. Dia bergumul, dia menangis. Bagaimana dia harus menegur anaknya, karena dia begitu mengasihi anaknya. Anak pertama, laki-laki, punya pekerjaan yang bagus di salah satu perusahaan BUMN, seperti itu. Jadi memang pasti banyak wanita-wanita yang tertarik kepada dia juga ya. Tapi yang pasti bahwa ternyata bagi seorang ibu juga tidak mudah untuk menegur seorang anak ya, meskipun itu anaknya. Karena takut menyinggung, takut membuat dia kecewa. Tapi pada satu titik dia harus mengambil keputusan untuk memang menegur. Kenapa? Karena dia pikir nanti kalau terus berlanjut, anaknya sudah mulai terus senang, lalu mereka mengambil keputusan untuk menikah, maka nanti yang terjadi adalah kemungkinan dia menikah dengan pasangan yang berbeda iman. Nah ini ketakutan dari mamanya, sehingga dia memutuskan untuk video call dengan anaknya dan juga pacarnya. Dia berkata bahwa dia mengasihi anaknya dan juga mengasihi pacarnya. Ini bukan soal suka terhadap seseorang atau bicara tentang jabatan seseorang, tetapi ini lebih kepada prinsip iman yang harus ditanamkan kepada anaknya. Sehingga kalaupun nanti misalnya calon dari anaknya ingin serius, maka memang dia juga harus menentukan sikap. Apakah dia mau menikahi anaknya yang beragama Kristen. Jadi dia tantang, kalau nggak serius, kalau nggak mau, lebih baik berpisah dari sekarang supaya tidak menimbulkan kesulitan ke depan. Atau bisa menimbulkan sesuatu yang lain ya. Istilahnya udah terlanjur cinta, kemungkinan ada istilah kawin lari atau kawin dengan paksa karena sudah terjadi satu hal yang lain. Mamanya merasa lega karena dia sudah bisa menegur anaknya dan juga menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya dan menyatakan prinsip tentang apa yang harus dilakukan. Nah saya pikir bahwa dalam keluarga Allah ini sama seperti prinsip dalam keluarga kita hari lepas hari ya, atau dalam rumah tangga kita. Kalau kita perhatikan bahwa keluarga itu digambarkan sebagai, gereja itu digambarkan sebagai keluarga Allah. Jadi dalam keluarga Allah itu kita memperlakukan satu sama lain dengan kasih. Tentu ada suatu teguran, tapi bukan memperlakukannya dengan kejam atau memperlakukannya dengan semena-mena, sewenang-wenang. Meskipun di dalam gereja biasanya juga ada disiplin, ada teguran yang serius karena memang diperlukan.
Karena dalam keluarga Allah sebetulnya kita terikat, kita saling peduli, karena begitulah Kristus peduli kepada kita. Jadi kita dikasihi karena memang Kristus rela mengasihi kita dengan kasih yang beranugerah. Tetapi dia juga menegur dosa kita kalau kita melakukan suatu kesalahan. Nah, itulah kasih yang nyata ya. Artinya dalam kasih ada suatu teguran di sana. Jadi kita nggak bisa berkata, oh saya begitu mengasihi kamu, apa saja yang terjadi, saya tetap mengasihi kamu. Dan kemarin saya baca ada seorang wanita di salah satu negara. Dia membiarkan suaminya berselingkuh 104 kali dan dia tidak pernah menegur suaminya karena dia begitu mencintai suaminya. Akhirnya yang terjadi adalah suaminya menghamili beberapa wanita dan menimbulkan masalah. Dan itu pun tetap dia berkata, saya tetap mengasihi suami saya. Itu kasih yang kebablasan ya. Tidak ada teguran, tidak ada suatu kemarahan di sana terhadap sesuatu yang salah. Jadi dalam karakter kasih dalam keluarga, terutama dalam gereja sebagai sebuah keluarga, memang kita harus saling mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi kita. Tetapi kita juga harus memberlakukan sesuatu yang patut, yaitu ada teguran di sana. Yesus juga pernah berkata bahwa sebagai murid Kristus kita harus saling mengasihi. Itu dikatakan di dalam Yohanes 13:34 ayat 34 dan 35. Yesus berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jika kamu saling mengasihi. Apakah titik? Tidak. Di dalam kasih ada suatu teguran yang pantas, yang terukur, karena kita betul-betul mengasihi. Misalnya kalau saya mengasihi bapak saya, karena dia lebih tua daripada saya, apakah saya membiarkan dia melakukan suatu kesalahan? Tidak ya. Jangankan melakukan kesalahan, kalau ada satu kotoran yang ada di bagian wajahnya, pasti saya berusaha memberitahu dia supaya itu dihilangkan. Atau pasangan kita baru selesai makan, biasanya ada belepotan sedikit ya, kita pasti berusaha menegur dia, bukan untuk mempermalukan dia, tapi supaya dia bersih dan tidak ada orang yang mencela dia terhadap hal yang terjadi itu. Maka sebagai anak, saya menunjukkan kasih dengan memberikan suatu teguran. Jika saya mengasihi saudara saya, kalau saudara saya melakukan kesalahan, saya juga menegur dia. Jika saya mengasihi ibu saya, kalau ibu saya melakukan suatu kesalahan, saya juga pasti memberi teguran pada dia. Nah, menariknya bahwa prinsip teguran ada caranya. Sebelum masuk ke sana, kita memperhatikan bahwa kasih dan teguran itu merupakan prinsip yang alkitabiah. Di mana kita perhatikan misalnya seorang raja sekalipun tidak luput dari namanya teguran ya. Kita ingat tentang Raja Daud yang berbuat zina, dan juga memang dengan suatu sengaja dia membuat strategi bagaimana suami daripada Batseba itu supaya mati. Maka dia menempatkan dalam peperangan dalam posisi depan sehingga memang suami Batseba mati. Akhirnya apa yang diagendakan oleh Daud mulus terjadi. Tetapi Tuhan melihat perbuatan dosanya, sehingga Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur dosa Daud. Itu kita perhatikan di dalam 2 Samuel pasal 12. Dan memang caranya karena dia seorang raja, nggak langsung pak gitu ya. Dia memberi gambaran ada ternak yang dimiliki oleh orang miskin ini, lalu diambil oleh orang yang punya jabatan. Tapi akhirnya dia menunjuk bahwa itu adalah Daud yang melakukan hal tersebut. Lalu kemudian ada seorang nabi Samuel yang menegur Saul ketika Saul diperintahkan Tuhan untuk menghukum suatu bangsa dan harusnya membunuh rajanya, Raja Agag, dan juga membasmi semua yang dimiliki. Ternyata Saul membiarkan Agag dan juga barang-barang jarahan untuk diambil, harusnya dimusnahkan. Dalam 1 Samuel pasal 12 kita bisa memperhatikan bagaimana Samuel dipakai Tuhan untuk menegur. Lalu melalui peristiwa itu kemudian Raja Saul tidak lagi dikenal oleh Tuhan.
Lalu berikutnya kita bisa memperhatikan bagaimana Paulus menegur seniornya ya, Petrus. Petrus itu senior dari rasul-rasul semuanya. Tapi karena dia terlalu berprinsip Yahudi, katanya kalau orang masuk ke dalam Yahudi maka dia harus seperti orang Yahudi. Tapi Paulus berkata tidak harus demikian. Sehingga dia memberi teguran kepada Petrus di depan umum. Kita bisa melihat dalam Galatia 2 ayat 11 sampai 21. Dan menariknya lagi bahwa ada peristiwa teguran yang keras juga terhadap seorang raja yang tidak percaya tentunya, Raja Herodes, karena dia menikah istri dari saudaranya, yaitu Herodias. Maka ada seorang Yohanes Pembaptis menegurnya. Dan ketika ditegur memang karena ini tidak percaya, dia tidak terima. Lalu dengan rayuan daripada Herodias kemudian dipenggalah kepala Yohanes Pembaptis. Demikian juga dalam peristiwa misalnya Daniel ya, ketika Daniel menegur Raja Nebukadnezar yang mempunyai kekuasaan luar biasa. Kita bisa lihat dalam Daniel 4, 19 sampai 27. Kemudian memang apa yang terjadi kepada Nebukadnezar itu menyedihkan. Dia hampir sama seperti lembu ternak, dia makan rumput dikatakan. Karena dia terlalu sombong dengan kemegahan, kekuatan, bahkan kejayaannya. Dan ini bisa kita lihat bahwa ternyata teguran itu ada ya. Bukan dibuat, bukan sengaja-sengaja dimunculkan oleh Paulus, tetapi memang menegur seseorang itu penting. Dengan tujuan apa? Bukan untuk melecehkan, mempermalukan, atau membuat orang itu jatuh, tetapi menegur itu dengan tujuan supaya orang itu berbenah diri, bertobat, dibangun, semakin hari semakin baik, semakin hidup benar, dan juga menunjukkan akan hati Tuhan. Meskipun kita harus menegur orang dengan cara yang keras, tetapi dalam bagian ini Paulus berkata bahwa bukan berarti kita menegur dengan cara kita mempermalukan, atau kita memperlakukan orang dengan cara memukul, mencambuk, menampar, atau merobek baju, mencekik dia, menghantam dengan kata-kata yang keras. Teguran dengan kasih tentu harus berlaku dengan cara yang kasih ya. Ini juga bukan hanya berlaku terhadap kita di gereja, tapi berlaku dalam kehidupan kita di tempat kerja kita, di kantor, di lingkup bisnis kita, termasuk juga dalam rumah tangga kita. Jadi menegur memang diperlukan. Kadang-kadang menegur itu harus dengan keras, artinya dengan suatu prinsip bahwa ini salah, ini A adalah A, B adalah B. Karena apa? Karena perlu ada suatu perubahan di sana. Tapi bukan dengan cara memukul, mencambuk, mempermalukan, menampar, merobek, mencekik seseorang dan menghantam dia dengan kata-kata yang keras. Saya sangat terhibur dengan suatu kata yang menarik bahwa Roh Kudus kadang-kadang menghibur kita. Dia disebut sebagai parakletos. Para artinya bahwa dia berada di samping. Jadi kadang-kadang Roh Kudus membantu kita, mengoreksi kita. Sebelum kita dikoreksi oleh orang lain, biasanya ada suara hati nurani. Kemudian ada Roh Kudus yang menegur kita dengan caranya supaya kita dibantu untuk mengalami suatu perubahan, pertobatan. Kita juga dihibur supaya kita tidak kecewa dengan diri kita. Kita tidak menjadi marah karena ada suatu kesalahan, memang kita perlu berbenah. Tapi kita tidak menjadi suatu orang menjadi kecewa dan jatuh. Tapi kita makin hari makin dikuatkan dan kita belajar bahwa kita perlu berproses pada sesuatu hal yang lebih baik. Jadi Roh Kudus menguatkan kita. Kata menguatkan dalam hal ini itu digambarkan seperti orang sedang melakukan kegiatan militer ketika dia harus berperang. Jadi menguatkan dalam hal ini seperti seorang atasan yang menguatkan bawahannya supaya dia memenangkan suatu pertandingan, supaya dia meraih suatu kemenangan dalam peperangan itu. Dan itu kita bisa perhatikan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 14.
Jadi dikatakan dorongan kepada mereka yang lemah itu dan tawar hati itu sangat diperlukan. Ya, menegur berarti mendorong dia supaya dia lebih baik, lebih maju ya. Ya, mengapa harus ditegur? Supaya dia tidak terus melakukan kesalahan. Jadi berhenti berbuat salah, belajar memperbaiki diri. Saya gambarkan misalnya kalau ada luka pada kaki kita atau pada bagian tubuh kita, apakah kita membiarkan itu nggak apa-apa biar terjadi infeksi, ada nanah lalu menjalar ke semua bagian? Saya rasa tidak ya. Kita berusaha, ada suatu luka, kita segera mengobatinya supaya tidak berlarut-larut terjadi suatu kesakitan pada diri kita atau menjalar kepada bagian yang lain yang tidak perlu. Jadi tujuan daripada teguran itu adalah untuk mengobati seseorang, untuk membawa seseorang dalam suatu pemulihan. Nah, karena kita hidup dalam keluarga, maka dalam keluarga biasanya kalau misalnya tidak ditegur kesalahan ini, itu bisa mempengaruhi yang lain dan bisa menjalar kepada yang lain. Saya gambarkan seperti luka tadi bisa menyebar, terjadi infeksi, dan juga terjadi hal-hal yang berbahaya bagi anggota tubuh kita. Karena tidak jarang ya, hal-hal yang sederhana yang kita biarkan biasanya sangat mempengaruhi bagian tubuh kita. Dan itu yang dikatakan oleh Paulus bahwa sedikit lagi akan mengkamilkan seluruh adonan. Jadi istilah kita nila setitik merusak susu sebelanga. Kita pikir itu nggak apa-apa, satu aja. Tapi bayangkan, satu yang kita anggap sederhana itu membahayakan. Dan itu yang dikatakan Paulus, sedikit lagi itu mengkamilkan seluruh adonan. Jadi bagaimana adonan itu bisa menjadi mengembang demikian luar biasa, itu nggak perlu misalnya tepung 1 kilo lalu ragi 1 kilo, nggak perlu. Ragi itu sedikit saja, maka terjadilah satu adonan yang mengembang seperti itu. Demikian juga dengan dosa, maka dosa itu harus segera dihentikan karena kita mengasihi keluarga kita. Jadi ini suatu permulaan yang baik, kita bisa mengerti. Yesus juga berkata bahwa jika kamu melihat saudaramu berbuat dosa, pergilah kepada dia dan kemudian buat dia bertobat, hadapilah dia sehingga kita boleh memperoleh saudara kita kembali dan dia tidak larut di sana. Dalam bagian ini kita belajar bahwa di jemaat Efesus, begitu banyak dosa yang serius yang terjadi. Ada pengajaran-pengajaran sesat. Mereka seperti orang yang tahu segala sesuatu, padahal apa yang mereka ajarkan adalah ajaran yang lain, doktrin yang lain. Mereka tidak tahu sama sekali. Mereka bersikap sombong, berlagak pandai, suka berdebat, penuh iri hati, perselisihan. Pikiran mereka tidak ada lain selain daripada perdebatan yang menyimpang. Mereka tidak tahu kebenaran, mereka tidak memiliki kesalehan. Juga ada orang-orang tua di gereja itu mengajarkan ajaran yang sesat secara terang-terangan. Mereka sibuk dengan silsilah-silsilah, sibuk dengan hal-hal yang lain yang bukan kebenaran daripada Tuhan, yang tidak membentuk orang hidup dalam suatu kesalehan. Kemudian ada wanita-wanita kaya, mereka menyombongkan dirinya, mereka tampil dengan suatu kesenangan-kesenangan, berpakaian berkepang-kepang lain sebagainya. Kemudian seolah-olah mereka akan terus hidup. Dan ada juga yang memang bermewah-mewah dalam kehidupan mereka. Mereka berharap bahwa kemudian kalau mereka sudah miskin, nanti akan diurus oleh gereja. Nanti kita akan bahas pada bagian berikutnya. Tapi yang menarik bahwa pada akhirnya banyak kemudian orang-orang tersesat karena apa yang mereka ajarkan ini. Jadi ini suatu ajaran yang serius yang menyesatkan orang, sehingga Paulus meminta supaya Timotius hadir di jemaat Efesus itu, supaya pengajaran-pengajaran yang sesat itu tidak menular, menjalar, tidak mempengaruhi kehidupan jemaat Tuhan.
Maka 4 prinsip yang diberikan oleh Paulus kita bisa memperhatikan dalam bacaan kita. Yang pertama, kepada kelompok usia yang berbeda-beda ya, kita bisa memperhatikan usia yang pertama adalah usia orang yang lebih tua, yaitu pada pria yang lebih tua. Kalau kita lihat ada seorang pria yang lebih tua daripada kita, ya memang kadang kita segan untuk menegur dia karena kita berpikir dia penuh dengan hikmat. Tapi dikatakan dalam bagian ini ternyata tegurlah orang tua seperti itu. Tentu kita tidak menegur dengan suatu herdikan, dengan cara yang kasar atau kejam, tetapi kita boleh menegur orang tua. Tapi tegurlah orang tua dengan cara menghormati dia, menguatkan dia. Tegurlah dia sebagai seorang ayah, seorang bapak. Jadi sebagaimana saya menegur orang tua saya di rumah saya, begitu juga saya akan menegur seorang pemimpin yang saya anggap tua. Karena kalau seorang yang sudah punya pengaruh, dia sudah mempunyai jabatan tertentu, maka dia memerlukan rasa hormat. Nah, dalam bagian ini yang Paulus ingin tekankan, kalau misalnya Timotius menegur seorang yang sudah umur, ya dia harus menegurnya dengan rasa hormat, supaya dia bisa memenangkan hati orang tersebut, bisa menyampaikan suatu teguran dengan pantas kepada orang tersebut. Jadi ketika kita menghadapi seorang pria yang lebih tua mengenai dosa apa yang ada padanya, ya kita harus menghadapi dia dengan rasa hormat ya. Kita bukan hormat terhadap dosanya, tapi kita hormat karena kita menghargai dia sebagai orang yang lebih tua. Dan ini merupakan prinsip dalam Alkitab berhamburan tentang bagaimana kita harus berlaku hormat kepada orang yang lebih tua. Istilahnya bukan berarti karena dia melakukan suatu kesalahan, sesuatu hal yang menyimpang, maka kita tidak lagi hormat pada dia. Karena berhamburan dalam Alkitab, dalam Keluaran 20, dalam Ulangan pasal 5, kemudian dalam Keluaran 21 ayat 17, kita diminta menghormati orang tua. Orang tua ini itu bicara tentang orang yang lebih dituakan atau umurnya lebih tua daripada kita. Karena dalam perjanjian lama kita bisa menemukan bagaimana kepala-kepala Israel yang beruban, mereka ditinggikan. Ya biasanya ditunjukkan bagaimana orang itu lebih tua daripada kita, ditunjukkan dengan rambutnya abu-abu, ya kan, atau jenggotnya abu-abu atau beruban. Jadi layaklah seorang muda kalau menegur dia dengan teguran yang penuh rasa hormat. Ya ini satu hal yang baik yang kita bisa perhatikan. Jadi menegur dia sebagai seorang ayah. Dalam hubungan keluarga, jika saya melihat ayah saya melakukan dosa, jika saya tahu ayah saya sedang berdosa, maka saya akan mendekati dia. Saya akan menunjukkan rasa hormat kepada dia. Jadi bukan dengan suatu teguran yang kasar yang mempermalukan dia sebagai orang yang dihormati. Jadi dalam bagian ini orang tua boleh ditegur, tapi tegurlah dia dengan suatu rasa hormat karena dia memerlukan bagian itu. Dan kemudian kalau kita menegur yang namanya seorang pria yang lebih muda, dikatakan dalam bagian ini kita harus menegur dia sebagai saudara kita. Ya kalau kita menegur dia sebagai saudara kita, berarti kita menegur dia dengan suatu kerendahan hati. Dalam bagian sebelumnya kita berkata, dalam firman Tuhan berkata bahwa kita harus mengawasi diri dan ajaran kita. Jangan sampai kita sudah menghardik orang, lalu kita pun terjatuh di sana. Dengan kata lain, kita menegur saudara kita karena kita rindu ada suatu perubahan pada dia. Dan karena ini saudara kita, berarti kita merasa sepenanggungan. Kita menyatakan kasih kepada dia. Jadi untuk menghadapi seorang ayah, kita harus menghormati dia sebagai seorang ayah. Tapi untuk menghadapi saudara kita, kita harus menghadapi dia dengan rasa rendah hati. Ya kita belajar ya, mulai saat ini kita belajar untuk memang
Tidak ada di antara kita yang luput dari kesalahan, tapi kita terus bergerak secara baik ke depan dalam pimpinan Tuhan supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau ada saudara berbuat salah, jangan berkata, oh nggak berani saya karena saya pun melakukan salah. Kita boleh menegur dia, tapi sembari kita juga menjaga diri kita, sembari juga kita menolong dia supaya dia jangan ada di sana. Ini bukan bicara tentang bahwa saya lebih baik, tapi bahwa saya ingin mengasihi dia supaya dia tidak terus ada di sana. Itu sebagai saudara. Tapi kalau kita nggak mengasihi, kita biarkan ya. Ya kalau saya nggak mengasihi ayah saya, dia melakukan kesalahan, saya biarkan. Kalau saya tidak mengasihi saudara saya, pasti dibiarkan ya. Ya kadang-kadang bersyukurlah kalau ada orang yang menegur kita, karena dia memang mengasihi kita, bukan karena dia membenci kita. Ya kalau ayah kita menegur kita misalnya bukan karena dia membenci kita, karena memang kita anaknya kan. Ya anak saya beberapa kali melakukan kesalahan, saya tegur. Saya tidak ingin masa depannya menjadi masa depan yang tidak mengalami suatu kehidupan yang baik karena perilakunya, atau tidak dihormati orang karena apa yang dilakukan oleh dia. Saya ingin dia lebih baik, dia lebih baik, dia lebih baik. Dan itu yang dikatakan di dalam Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ini menarik bahwa dalam bagian ini, kalau ada saudara kita yang melakukan suatu pelanggaran, kita yang lebih rohani, kita memimpin dia. Supaya apa? Supaya dia boleh mengalami suatu perubahan, tapi dengan roh yang lemah lembut, dan juga sambil menjaga diri kita supaya kita jangan jatuh. Karena ayat yang berikutnya dalam Galatia 6 ayat 2, begitulah cara kita sebagai anak Tuhan menanggung beban satu sama lain untuk memenuhi hukum Kristus. Jadi kalau ada yang salah, kita rindu ada suatu hal yang diperbaiki, ada suatu pemulihan di sana, karena ini kebenaran daripada Tuhan. Seperti misalnya kalau ada bagian tulang kita yang sedikit keplecok atau patah sekalipun, kita ingin memperbaiki supaya terjadi pemulihan seperti semula. Atau seperti jaring, kalau ada yang terputus, maka kita ingin membuat jaring itu berfungsi seperti semula. Jadi menegur dalam hal ini adalah untuk suatu perubahan, terjadi suatu peningkatan yang lebih baik. Jadi jika seorang kedapatan dalam perbuatan yang salah, ia jatuh, ia menyimpang daripada kebenaran, ia tersandung, ia hidup dalam dosa, kita yang rohani harus membawa dia keluar, memulihkan dia. Kita harus membawa dia ke dalam kondisi yang semula supaya dia boleh menikmati suatu kehidupan yang sehat sebagai orang Kristen. Dan itu yang dikatakan di dalam bagian itu pada saudara-saudara kita ya. Kalau misalnya dalam kaitan sebagai wanita yang lebih tua, Paulus berkata, hadapilah mereka sebagai orang tua, sebagai seorang ibu dengan kelembutan. Ya seorang ibu biasanya penuh dengan kelembutan ya. Seorang ibu pun tidak luput daripada suatu kesalahan. Demikian juga dalam kehidupan hari-hari kita, seorang ibu tidak luput daripada kesalahan. Maka kita harus juga menghadapi dia dengan kelembutan. Dengan kelembutan supaya dia dibimbing ke arah yang lebih baik. Nah dalam bagian ini kita bisa melihat bagaimana Paulus menegur ada dua wanita yang sangat serius mengasihi Tuhan, tapi ternyata ada perselisihan di antara mereka. Bisa diperhatikan Filipi 4 ayat 2. Di sana ada Iodia dan Sintike. Mereka ternyata ada suatu perselisihan, maka Paulus berkata supaya mereka itu seia sekata. Sebetulnya tersirat, berhentilah bertengkar di hadapan jemaat Tuhan atau di depan umum.
Tidak menutup kemungkinan kan dalam satu komunitas ada pertengkaran antara ibu-ibu ya, antara wanita-wanita yang tua. Tapi dalam bagian ini dikatakan kalaupun Timotius mendapatkan hal itu, maka Paulus ingin supaya dia menegur beberapa wanita yang lebih tua, supaya mereka tahu bahwa mereka salah, tapi juga supaya mereka tahu ada orang yang mengasihi mereka, peduli kepada mereka, dan rindu mereka mengalami perubahan, pertobatan dalam kehidupan mereka. Jadi dalam bagian ini merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Ya memang saya pikir bahwa dalam pelayanan kadang-kadang berat menegur orang yang lebih tua, apalagi dia punya satu jabatan tertentu, itu tidak mudah. Apalagi mungkin seperti saya atau seperti Timotius yang masih muda, itu nggak mudah untuk menegur orang. Tapi dalam bagian ini kita diangkat kembali hati kita untuk jangan berkecil hati. Kita boleh menegur orang dengan tujuan yang benar, dengan maksud yang benar, dengan cara yang Tuhan kehendaki, supaya memang ada suatu perubahan di sana. Dan itu yang dilakukan oleh Paulus ketika dia memberi teguran kepada Euodia dan Sintike. Mereka orang yang sangat cinta Tuhan tentunya. Mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tapi ada satu hal yang perlu diperbaiki dalam kehidupan mereka. Nah, akhirnya saya ingin menekankan lebih banyak pada bagian yang terakhir, yaitu bagaimana menegur perempuan yang lebih muda ya. Dalam bagian ini menarik kepada Timotius bahwa cara yang harus dia pakai untuk menghadapi wanita lebih muda yang berdosa, jadi dia harus menghadapinya dengan memahami bahwa wanita itu adalah saudara perempuan, yaitu sebagai saudara perempuan, maka dia harus menghadapi dengan kemurnian. Nah, ini penekanan yang lebih rinci ya. Kenapa? Dalam bagian ini kita memahami dalam firman Tuhan, tentunya bagian firman Tuhan menyatakan bahwa semua perempuan harus dilindungi dalam kesucian, dalam kemurnian mereka. Dan kita bisa membaca dalam Imamat pasal 18, kemudian dalam Imamat 20, kita bisa membaca tentang perlindungan terhadap wanita muda. Kita bisa melihat kembali di dalam Ulangan 27 ayat 22, itu merupakan larangan Tuhan terhadap perlakuan dalam tanda kutip incest. Incest dalam keluarga tidak boleh. Termasuk dalam bagian ini dalam tanda kutip incest secara rohani terhadap wanita yang kita anggap saudara di dalam persekutuan anak Tuhan. Apa yang dimaksud sebagai incest secara rohani? Artinya bahwa ketika seorang perempuan mengalami suatu pergumulan atau ada suatu dosa, biasanya kan seorang pendeta muda akan datang untuk menegur, atau kalau ada persoalan dia akan datang untuk meneguhkan dia. Tapi ini bagian yang sangat berbahaya ya, karena melibatkan antara laki-laki dan perempuan. Dan kebanyakan ya orang bisa jatuh pada ambisi terhadap jabatan, orang bisa jatuh terhadap ambisi terhadap materi, tapi juga orang bisa jatuh terhadap wanita. Sehingga ada 3 ta katanya kan, tahta, harta, wanita. Orang mungkin jatuh di sana. Nah, sehingga dalam bagian ini, ketika Timotius menghadapi ada seorang wanita muda mengalami suatu hal yang perlu dikoreksi atau perlu diberi kekuatan kepada dia, maka dia harus menghadapinya sebagai saudara perempuan dengan menjaga kemurnian. Jangan sampai waktu dia berusaha menolong, ternyata bukan menolong, malah terjadilah sesuatu hal yang lain, yang dalam tanda kutip incest yang terjadi di sana, pelanggaran moral, nafsu yang kemudian justru tertarik pada wanita tersebut. John MacArthur berkata tidak ada hal
yang lebih keji atau yang lebih jahat selain daripada pelanggaran incest dalam keluarga Allah. Atau tidak ada sesuatu yang lebih keji atau lebih jahat selain daripada orang berlaku tidak murni terhadap saudara perempuannya. Artinya dia melakukan dosa terhadap jemaat. Dan memang Tuhan sangat-sangat tidak menyukai hal tersebut. Kita bisa memperhatikan bagaimana peristiwa incest dalam keluarga, dalam peristiwa Amnon dan Tamar misalnya. Di dalam 2 Samuel 13. Kemudian bagaimana perasaan Tuhan yang menunjukkan Tuhan tidak suka dengan adanya incest terjadi dalam sebuah keluarga. Ya, artinya incest adalah harusnya kita menolong saudara kita yang bergumul, tapi justru kita membuat dia jatuh dan tidak membangun dia. Ini dalam takaran hubungan laki-laki dan perempuan ya. Harus menjaga kemurnian, kesucian di dalam hal tersebut. Dan memang banyak sekali yang kita dengar bahwa banyak pendeta kemudian jatuh karena menolong wanita, mau wanita tua atau wanita muda. Dan terdekat yang saya dengar bahwa ada seorang pendeta yang luar biasa. Dia memimpin sebuah jemaat yang besar. Lalu jemaat itu terpecah karena memang dia kedapatan melakukan hal yang tidak senonoh terhadap jemaatnya. Dan ini satu hal yang perlu diperhatikan. Dan begitulah di dalam gereja. Jadi ketika ada sesuatu hal yang perlu diperhatikan ketika berurusan dengan seorang wanita muda, lebih baik seseorang itu tidak langsung secara pribadi dengan wanita itu. Ya, kami diajarkan juga dalam sekolah teologi kalau konseling terhadap jemaat wanita, ya jangan sekali-sekali sendiri-sendiri ya. Lebih baik ada orang yang mendampingi kita. Atau setidaknya kalaupun itu di ruang kantor, ruang itu terbuka, transparan, ada kacanya, orang bisa lihat bahwa memang kita sedang melakukan suatu pelayanan, bukan hal yang lain. Nah, ini menarik bahwa menghadapi wanita muda, kita perlu memang menolong mereka, tapi menolong mereka dengan suatu cara yang benar, dengan sikap yang benar, karena kita menunjukkan kasih kepada dia. Sembari kita menjaga juga kekudusan kita, supaya kita tidak menjadi digoda oleh setan, ya kan? Ya, karena hal-hal yang demikian. Karena ini hal-hal yang memang seringkali membuat kita semua bisa tergoda. Mungkin awal-awalnya nggak apa-apa, tapi berikutnya mungkin saja kita akan jatuh. Sehingga cara menjaga kemurnian ketika kita menghadapi seorang wanita muda, kita menolong dia, ini ditunjukkan di dalam Amsal pasal 6 ayat 25 dan seterusnya. Jadi di sana dikatakan cara yang pertama adalah supaya kita menghindari tatapan terhadap wanita itu. Biasanya kan dari mata turun ke hati ya. Menatap, memperhatikan. Jadi dikatakan dalam Amsal 6 ayat 25, jangan pula dia menangkapmu dengan kelopak matanya. Itu berbicara tentang bagaimana tatapan atau kelopak mata itu bisa menimbulkan suatu namanya godaan. Tentu bukan cuma menatap hanya sekedar menatap seperti ini, tapi menatap dengan maksud yang lain. Nah, kalau kita tergoda dalam bagian lemah dalam bagian mata, kebanyakan kan katanya pria lemah dalam bagian mata, wanita lemah pada bagian telinga. Hati-hati, kita perlu menjaga diri kita. Kemudian hindari kata-kata sanjungan. Nah, itu yang juga dikatakan di dalam bagian ini ayat 24. Perintah Allah diberikan untuk menjagamu dari wanita jahat, dari sanjungan lidah wanita asing. Jadi kadang-kadang ada memang sanjungan yang murni, tapi juga ada sanjungan yang punya muatan, bukan muatan lokal ya, muatan yang memang mempunyai tujuan di dalamnya. Nah, sehingga dalam bagian ini dikatakan
hati-hati. Pria rentan terhadap tatapan dan juga bisa juga rentan terhadap sanjungan. Maka selalu hati-hati menjaga diri dan hindari semuanya itu. Bagian yang ketiga, hindari pikiran yang terfokus kepada wanita tersebut. Ini kebetulan karena urusan terhadap wanita yang lebih muda, maka dibicarakan tentang bagaimana pria harus berlaku dengan sebaiknya terhadap wanita. Maka dia harus menghindari pikiran-pikiran yang tidak benar. Dia harus terfokus dalam suatu pikiran yang benar. Jangan mengikuti hawa nafsunya. Jadi janganlah nafsumu mengikuti kecantikannya dalam hatimu. Itu yang dikatakan ayat 25. Jadi jangan menumbuhkan sesuatu dalam hati, dalam pola pikir yang lama-lama kita terfokus kepada wanita yang terlarang. Terlarang karena memang dia bukan milik kita, atau kita belum mempunyai hubungan yang diikatkan Tuhan bersama dengan dia. Kemudian yang keempat, hindari pertemuan rahasia. Ya hati-hati ya yang masih pacaran, tempat-tempat yang rahasia, yang orang lain tidak akses, tempat yang gelap, lain sebagainya. Jadi kita bisa memperhatikan di dalam Amsal 7 ayat 7 seolah-olah di sini menyadarkan bagaimana dia melihat keluar jendela seorang pemuda yang mempunyai pikiran sederhana. Dia tidak berpikir tentang hal yang lain, padahal dia terjebak pada memang rayuan daripada seorang wanita itu. Jadi dan dia pergi ke rumahnya dan dia berlama-lama di senja, di malam hari, di malam yang gelap gulita. Jadi dalam bagian ini tentu tidak semua wanita mengalami hal seperti berlaku seperti itu, tetapi ini hanya mengingatkan kepada kita bahwa bahaya sekali tentang bagaimana pertemuan antara laki-laki dan wanita, terutama pertemuan di tempat yang rahasia. Jadi pertemuan yang rahasia itu harus dihindari. Lebih baik kita bertemu dalam tempat yang terbuka, yang memang secara terang-terangan, tetapi kemudian jangan berdua-duaan, bisa disalahartikan. Ya pengalaman saya waktu saya melayani di daerah Sulawesi, ada seorang ibu datang ke pastori, datang ke gereja, dia bersama dengan anaknya demam. Lalu karena saya masih polos ya, saya belum mempunyai suatu pengalaman yang lebih waktu itu. Saya masih mahasiswa, praktek 1 tahun di sana. Saya polos, saya punya hati kasih. Jadi saya tolong ibu ini, saya antar ke rumah sakit. Seperti itu. Lalu pulang dari rumah sakit, saya kembali ke pastori. Ternyata waktu saya ngantar ibu ini, ada orang yang lihat saya. Lalu ada orang berkata, Pak Niko selingkuh dengan ibu itu. Tapi ternyata setelah saya lihat background budayanya, memang kebanyakan orang penuh dengan situasi seperti itu. Jadi jangan terlalu polos ya. Dari kebaikan kita juga harus belajar untuk bersikap benar, karena lingkungan kita mungkin tidak seperti itu. Dan itu bisa menimbulkan suatu perkara yang lain, yang kemudian menimbulkan gosip yang panjang. Nah, sehingga hampir terjadi urusan dengan polisi. Tapi yang pasti bahwa ya saya berpikir dalam hal ini Alkitab benar, lebih baik menghindari pertemuan-pertemuan yang tidak patut, yang rahasia. Hindari kalau berdua-duaan saja, meskipun masuk dengan ya kita berkata atas nama pelayanan lain sebagainya. Nah, hati-hati karena semua mungkin terjadi. Kemudian hindari rumah. Ayat yang ke-25 mengatakan bahwa dalam bagian ini bagaimana kita menghindari supaya kita tidak bersama dengan dia di suatu tempat tertentu, di rumah tertentu. Karena kita bisa memperhatikan begitu banyak godaan yang besar di sana. Bisa lihat ayat 16, bisa lihat ayat 18. Nah, ini sesuatu yang berbahaya sekali. Jadi kita menegur, fokuslah pada suatu teguran, jangan yang lain-lain. Jangan membuat sesuatu hal yang lain. Jangan sampai hati kita menyimpang daripada kehendak Tuhan. Kemudian yang terakhir, pasti
yaitu kita harus menghindari dari sentuhan-sentuhan. Karena kalau kita menolong orang kan bukan dengan cara-cara menyentuh atau membuat dia bersandar pada kita, lain sebagainya. Nah, ini hal-hal yang menarik yang saya bisa perhatikan, bahwa sepertinya sederhana yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius, tapi ini sesuatu hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam suatu kehidupan kita, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahwa kita harus menegur orang, tapi tegurlah dia kalau orang tua sebagai ayah kita, bapak kita, dengan rasa hormat. Kalau dia seorang yang masih muda, anggaplah dia sebagai saudara kita, tegurlah dia sebagai saudara kita dengan suatu kerendahan hati. Kalau dia sebagai ibu yang lebih tua, tegurlah dia sebagai seorang ibu dengan penuh kelembutan. Tapi kalau kita menegur seorang wanita yang lebih muda, anggaplah dia sebagai saudari kita, tegurlah dia dengan suatu kemurnian, penuh kemurnian. Penuh kemurnian ini bagaimana kita juga harus menjaga diri kita supaya kita tidak jatuh di sana. Dan kita juga belajar bahwa kita sama-sama boleh terbangun dalam Tuhan. Maka itulah yang dikerjakan sebagai anak Tuhan. Mari kita berdoa.